Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali saya boleh berjumpa dengan kita di pagi ini dalam ibadah kampus ministry Universitas Kristen Setia Wacana. Dan oleh anugerahnya kita boleh berkumpul pagi ini. Dan kita tahu bersama bahwa kita butuh firman Tuhan dalam hidup ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan pagi ini, sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa pagi ini. Kami bersyukur buat perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Kami mengangkat tangan kami dan wajah kami. Kami mau berkata, dari manakah datangnya keselamatan kami? Keselamatan kami hanya datangnya dari Tuhan yang menjadikan kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Sungguh kami bangga punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Tiba saatnya Bapa, kami akan merenungkan firman. Berbicaralah kepada kami Bapa. Hancurkan segala kesombongan kami. Rendahkan kami Bapa, supaya Tuhan yang ditinggikan. Waktu kami dengar firman pagi ini Bapa, kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami jadi pelaku firman. Aku siap menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu pagi ini Bapa. Urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pagi ini terambil dari kitab Lukas pasal 21 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Nah, sebelum kita membaca firman ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan buat kita pagi ini begini. Menurut Bapak Ibu semua, ada nggak perbedaan antara orang sebelum ujian belajar dan tiba-tiba ujian belajar? Pasti ada perbedaan. Orang sebelum ujian belajar, maka waktu ujian datang, dia lebih siap, lebih tenang menghadapi ujian itu. Berbeda ketika orang tiba-tiba ujian baru dia belajar, akan ada perbedaan. Bedanya adalah orang itu cepat panik, responnya salah, mengeluh. Nah, tahukah kita, seringkali kita dengar di mimbar-mimbar gereja orang berkata, kita perlu membaca firman setiap hari, kita perlu merenungkan firman tiap hari. Sebab kenapa? Kita harus mengerti bahwa ujian dalam hidup kita itu berbeda-beda. Datangnya pun berbeda-beda waktunya. Waktu kita membaca firman setiap hari, maka waktu ujian datang kita lebih siap menghadapi ujian itu. Kita lebih tenang menghadapi ujian itu dan respon kita benar waktu ujian itu datang. Nah, di dalam kitab Lukas 21 ayat yang ke-10 sampai ayat ke-11 itu berbicara tentang sebuah ujian, sebuah proses yang akan datang dalam hidup kita. Dan ini bukan cuma sekedar perkataan biasa, tetapi ini benar-benar firman akan digenapi dalam hidup kita. Judul perikopnya adalah permulaan penderitaan. Nah, di ayat yang ke-10 berkata begini. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tahukah kita bahwa fenomena corona sebenarnya bukan lagi hal yang perlu kita takutkan. Sebab ini sudah tertulis di firman. Kalau kita bergaul dengan firman setiap hari, maka fenomena-fenomena yang akan datang sebelum kedatangan Tuhan kedua kali tidak perlu membawa efek kejut dalam hidup kita. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu saya menonton berita. Isu tentang corona ini menjadi berita yang penting di mana-mana. Di mana-mana orang lebih banyak memperbincangkan tentang kedahsyatan corona. Kita lupa bahwa ada suatu berita penting yang lebih berkuasa daripada berita tentang corona. Itu namanya berita tentang kedahsyatan Yesus dalam hidup kita yang menyertai kita sampai hari ini. Itu berita yang perlu menjadi isu penting dalam hidup kita. Di mana-mana saya jumpai banyak orang bicara tentang kematian akibat corona, local distancing, dan itu hal yang wajar. Tapi lebih penting adalah bagaimana kita berbicara tentang Tuhan yang baik dalam hidup kita, bagaimana Tuhan memelihara hidup kita sampai saat ini, itu yang penting. Maka itu saya sering kali ingatkan buat beberapa jemaat yang saya layani bahwa alangkah lebih baik kita merenungkan tentang kebaikan Tuhan ketimbang kita mempertanyakan kapan corona itu akan berakhir. Sebab kenapa? Kalau kita merenungkan
kebaikan Tuhan setiap hari itu akan meningkatkan iman kita, trust kita kepada Dia. Kalau kita hanya merenungkan corona, maka yang akan menurunkan sistem imun kita. Nah, saya pelajari akhir-akhir ini tentang satu teori konspirasi, katanya teori konspirasi, TPK, teori plasma konvalesen. Nah, dalam teori itu ternyata diambil cairan kuning dari darah manusia itu diambil untuk mengobati manusia yang lain. Tahukah kita waktu saya membaca tentang teori metode plasma ini, saya kaget. Kenapa? Karena lihat kekuatan darah manusia itu bisa menyembuhkan manusia yang lain. Apalagi lebih berkuasa. Kekuatan darah Yesus yang berkuasa itu jauh lebih berkuasa daripada darah manusia. Nah, yang berikut yang saya ingin sampaikan buat kita pagi ini, kita semua pernah naik pesawat, betul ya Bapak Ibu ya? Semua kita pernah naik pesawat, dan apa yang terjadi waktu kita naik pesawat? Kita tahu bersama, kita tidak tahu siapa nama pilotnya, kita nggak tahu dia tinggal di mana, kita nggak tahu namanya siapa. Tapi kok kita berani naik pesawat? Saya aja misalnya ketika berpergian dari satu kota ke tempat kota yang lain, kadang-kadang ketika saya naik pesawat, saya ketika duduk di pesawat dan saya hanya tinggal tidur, dan saya punya sebuah keyakinan saya akan tiba di kota yang saya tuju dengan selamat. Itu keyakinan saya. Tahukah kita bahwa orang yang saya tidak kenal, tapi saya begitu yakin saya akan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Apalagi Tuhan yang saya kenal. Harusnya kita punya kepercayaan kepada Dia tuh gak luntur loh Bapak Ibu. Corona itu sebenarnya gak mengecilkan iman kita. Corona boleh datang, apapun boleh datang atas hidup kita, tapi Yesus yang besar dalam hidup kita ini harus terus semakin besar dalam hidup kita. Ini penting loh Bapak Ibu. Ini kekuatan kita. Ya orang berkata kita semua akan mati Bapak Ibu. Gak ada yang gak mati. Tapi kita gak perlu tahu bagaimana cara kita mati. Tapi waktu kita mati di dalam Tuhan. Itu isu yang penting, yang perlu kita ingat. Di dalam kitab Lukas 21 ayat 10 sampai 11 banyak berbicara kepada kita untuk kita tahu apa yang akan terjadi nanti. Sama seperti ketika kita membeli sebuah produk Bapak Ibu. Kalau kita misalnya membeli sebuah produk makanan, maka yang akan ada di produk makanan itu adalah expire date-nya. Kenapa? Jadi expire date itu menentukan batasan waktu dari sebuah produk ini bisa dipakai. Yang saya ingin berkata buat kita begini. Kalau semua produk yang diciptakan oleh manusia itu punya batasan waktu, punya expire date-nya. Bayangkan Bapak Ibu, segala yang diciptakan manusia punya expire date, termasuk COVID-19. Hanya ada satu yang gak ada expire date-nya. Itulah janji Tuhan, itulah perkataan Tuhan, itulah firman-Nya, itu gak ada expire date. Janji manusia pun ada expire date-nya. COVID-19 pun ada expire date-nya, percayalah kita. Tapi janji Tuhan, perkataan Tuhan gak ada expire date, kekal selama-lamanya. Ini sebenarnya sumber kekuatan kita. Maka itu kita bangga punya Yesus Bapak Ibu. Kenapa? Ada banyak Tuhan di muka bumi ini lahir dan mati. Tapi kita punya Yesus lahir, mati dan bangkit. Itu sebenarnya sumber kepastian, sumber jaminan, sumber harapan hidup kita. Maka itu sebenarnya itu jadi kekuatan kita loh Bapak Ibu. Perkataannya Dia, janjinya, firman-Nya itu sumber kepastian, sumber pengharapan. Nah, ini penting buat kita. Dan ada satu hal penting yang harus kita ingat begini. Ada satu kekuatan yang akhir-akhir ini musuh lagi lepaskan di dalam dunia ini, namanya spirit ketakutan, roh ketakutan. Roh ketakutan ini sekarang lagi melanda bangsa kita, bangsa-bangsa. Banyak orang sekarang lagi dilanda oleh roh ketakutan. Maka itu tidak salah ketika Alkitab berkata, kata ketakutan muncul di dalam firman itu 365 kali. Gak kebetulan Bapak Ibu, karena dalam kalender kita itu ada 365 hari. Jadi Tuhan ingin berbicara kepada kita tiap-tiap hari. Jangan takut.
Waktu kita di hari ini, Tuhan berkata begini. Waktu kita bangun pagi, Tuhan berkata jangan takut. Besoknya ketika kita bangun pagi lagi, Tuhan berkata jangan takut. Tiap hari, day by day, Tuhan ingatkan kita untuk jangan takut. Ini penting, makanya kita perlu bertumbuh, berakar di dalam Kristus. Itu sekali lagi saya harus ingatkan buat kita, itu kekuatan. Saya seringkali berkata begini, kita hidup tuh seperti pohon kurma. Kekristenan kita tuh seperti pohon kurma. Kenapa? Kalau kita lihat pohon kurma, itu sebuah pohon yang ditanam di padang gurun. Nah, ketika pohon kurma ditanam di padang gurun, itu tanahnya itu dilubangin Bapak Ibu. Itu dalamnya tuh sekitar 2,5 meter dalamnya. Nah, ketika bijinya ditanam itu di dalam tanah 2,5 meter, nah di atas permukaannya itu nggak ditutup dengan tanah, tapi dengan batu besar yang beratnya sekitar 20-30 kilo. Bayangkan itu di atas pohon kurma itu nggak ditutup dengan tanah tapi dengan batu. Nah, bagaimana caranya supaya pohon kurma bertumbuh baik? Maka waktu dia ditanam itu pohon kurma, biji kurmanya itu harus meluncur ke dalam lagi. Kira-kira 1 meter dalamnya untuk mendapatkan sumber air. Karena itu kekuatan. Jadi waktu dia meluncur ke bawah, dia cari sumber mata air. Sebab itu kekuatan loh. Waktu dia ketemu dengan sumber mata air, kekuatan itu dapat. Nah, itu sumber-sumber yang di dalam itu semua diangkut. Baru dia memecahkan batu yang besar di atasnya. Baru dia bisa bertumbuh. Tahukah kita, waktu pohon kurma menemukan sumber mata air, itu kekuatan dia. Nah, waktu kita berakar, ketemu dengan sumber mata air, itulah Kristus. Itu kekuatan kita. Makanya kita perlu berakar lagi di dalam Tuhan. Ini penting buat kita. Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Nah, yang tadi saya berkata buat kita ada sebuah pengalian isu Bapak Ibu. Isu dari harusnya fokus kita kemana Bapak Ibu. Nah, ketika wabah ini datang, menggenapi nubuatan ini, seharusnya ada satu isu yang paling penting yang kita bicarakan ketimbang isu tentang corona. Isu apa itu? Yang pertama adalah, percayalah bahwa segala sesuatu peristiwa yang terjadi buat kita, pasti Tuhan ingin berbicara sesuatu kepada kita. Nah, isu yang utama yang harus kita bicarakan saat ini adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan saat ini. Bukan apa yang corona lakukan, tetapi apa yang Tuhan mau lakukan atas hidup kita. Itu menjadi isu penting. Yang pertama, yang harus kita ingat adalah, waktu corona datang, hal yang pertama waktu harus kita ingat adalah, Tuhan ingin mengembalikan fokus kita kepada Dia. Dia ingin mengembalikan fokus kita kepada Kristus, bahwa hanya Kristus yang bernilai dalam hidup kita. Kita boleh ke gereja, kita boleh melakukan segala aktivitas peribadatan kita, tapi belum tentu Kristus menjadi fokus dan Dia bernilai dalam hidup kita. Makanya ini Dia ingin mengalihkan. Saya harus berkata buat kita begini, saya seringkali berkata, masalah itu adalah cara di mana Tuhan ingin mengalihkan perhatian kita. Sebab ketika segala sesuatu berjalan baik seperti yang kita harapkan, kita bisa lupa Tuhan. Tetapi ketika proses masalah diizinkan dalam hidup kita, dia tuh pengen menarik perhatian kita loh Bapak Ibu. Misalnya kita punya pacar nih, kita punya pasangan. Kita punya pasangan tuh kita punya banyak cara kan untuk menarik perhatian dia. Nah, Tuhan pun punya cara karena kita adalah kekasihnya Dia. Dia adalah mempelai laki-laki dan kita mempelai perempuan. Dia pun punya cara untuk menarik perhatian kita. Jadi Dia bisa menyelesaikan corona sekejap, saya percaya Dia punya kedaulatan. Dia punya kedaulatan untuk menghentikan corona. Dalam jangka waktu sesaat aja, corona bisa selesai. Tapi kenapa Dia izinkan ini terjadi? Supaya mungkin ingin menarik perhatian kita, supaya fokus kita kepada Dia loh. Ini penting buat kita. Fokus kita harus kepada Tuhan. Dia harus menjadi pribadi yang bernilai, yang berkuasa atas hidup kita. Tahukah kita Bapak Ibu bahwa semua yang gak bernilai, semuanya akan diambil dari kita. Makanya di dalam kitab Ibrani 12 ayat 26 sampai 27 kita baca dulu. Ibrani itu sebelum Wahyu Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Dia berkata begini.
Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dan ayat yang ke-27 berkata begini, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya yang tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tapi kita lihat begini, segala sesuatu akan digoncangkan. Lihat sekarang ini, bisnis digoncangkan. Semua yang kelihatan Bapak Ibu semua akan digoncangkan Bapak Ibu. Makanya segala sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, dikecap, itu semua nggak bersifat kekal. Hanya satu yang kekal, firman kerajaannya kebenaran, itu yang kekal. Maka itu kejarlah yang tidak kelihatan, jangan kejar yang kelihatan, kejarlah yang tidak kelihatan. Kejar segala sesuatu yang kelihatan itu hanya akan mentok di rest and peace Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak kelihatan itu kekal, itulah kerajaannya, kebenarannya, damai sejahteranya, sukacitanya. Itu yang perlu kita kejar, pribadinya. Itu nggak kelihatan, tapi itu kekal. Nah ini yang perlu kita ingat bersama. Dan orang berkata begini bahwa kalau kita lihat corona, tergantung dari sudut pandang kita, persepsi kita memandang sebuah persoalan. Ketika orang dunia berkata, mungkin corona ini adalah hukuman. Tapi bagi kita yang di dalam Tuhan, corona ini adalah ajang pemurnian Bapak Ibu. Ini ajang pemurnian. Saya dengar bahwa tahun 2020 ini adalah tahun kerendahan hati. Kenapa? Karena ini tahun yang dimana kita udah gak bisa mengandalkan siapa-siapa nih Bapak Ibu. Kita mau andalkan hubungan pertemanan. Lihat sekarang, orang dulu sebelum corona, mungkin hubungan pertemanan itu menjadi sesuatu yang penting sampai keluarga ditelantarkan. Pelayanan menjadi number one, sampai kadang-kadang kita lihat keluarga kita pun ditelantarkan. Orang lebih berfokus kepada pelayanan, mimbarnya, melayani Tuhan. Tapi keluarga kita lihat gimana? Nah sekarang, apa yang bisa kita andalkan lagi? Mengandalkan mimbar pelayan, nggak bisa lagi. Kita mau andalkan uang kita, nggak bisa. Kita mau andalkan bisnis kita, nggak bisa. Kita mau andalkan pengalaman kita, nggak bisa lagi. Semuanya digoncangkan Bapak Ibu. Pengalaman kita digoncangkan juga. Ini loh Bapak Ibu. Semua digoncangkan. Jadi wabah corona ini sebenarnya ajang pembuktian Bapak Ibu. Ajang pembuktian siapa yang pegang kendali hidup kita. Corona ini menjadi ajang pembuktian di saat orang semua takut, orang semua khawatir, tapi ini ajang pembuktian kalau Tuhan di pihak kita, kalau Tuhan menyertai kita, itu sumber kekuatan kita. Nah, di dalam kitab Injil pun juga kita membaca tentang dua macam fondasi. Fondasi dibangun yang di atas pasir atau di atas batu, Bapak Ibu. Alkitab bilang begini, fondasi hidup manusia dalam kehidupan iman percaya kita, dua. Yang pertama, pasir, batu. Itu sebabnya orang berkata bahwa kuat tidaknya sebuah bangunan itu tergantung dari fondasinya. Fondasi itu menentukan kuat dan tidaknya sebuah bangunan. Fondasi pasir, kalau kita mendirikan rumah di atas fondasi pasir, maka waktu banjir datang, rumah kita akan terhanyut. Tapi waktu kita mendirikan rumah di atas batu, maka akan kuat rumah kita. Nah, apa fondasi-fondasi pasir dalam hidup kita? Fondasi pasir itu berbicara tentang fondasi pengalaman, fondasi harga diri, fondasi uang, fondasi bisnis, fondasi pelayanan. Itu semua nanti diambil tuh. Supaya fokus kita tuh hanya kepada Tuhan loh. Kita nggak andalkan pelayanan, kita nggak andalkan pengalaman, kita nggak andalkan uang kita nggak andalkan bisnis kita nggak andalkan relasi. Sekarang kita lihat orang-orang yang mengandalkan relasi. Sekarang orang udah di rumah masing-masing. Mau andalkan relasi, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, makanya corona ini baik banget Bapak Ibu. Ternyata akan membuat, kita lihat sekarang kan, ibadah-ibadah keluarga, orang udah banyak membuat ibadah di rumah masing-masing. Udah ada persekutuan-persekutuan doa di rumah masing-masing. Dulu mungkin nggak ada. Dulu jarang ada persekutuan-persekutuan doa di rumah. Tapi sekarang kita lihat persekutuan-persekutuan doa di rumah masing-masing sudah dihidupkan. Ada persekutuan yang indah antara suami, istri, anak-anak. Dulu mungkin hanya berdoanya istri dan anak-anak berdoa. Sekarang udah bapak-bapak mulai terlibat dalam doa.
Yang dulu mungkin bapak-bapak lebih sibuk, nah sekarang udah ada waktu, banyak-banyak waktu. Jadi sekali lagi, corona ini bagi orang dunia ini tuh hukuman, tapi bagi kita yang di dalam Tuhan ini adalah ajang pemurnian. Ajang untuk kita merendahkan hati kita dan kita mengaku bahwa hanya Tuhan yang bernilai, hanya Tuhan yang berkuasa, hanya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa corona, apa yang akan Tuhan lakukan di balik peristiwa corona? Supaya kita kembali kepada panggilan kita sesungguhnya. Saya harus berkata, seringkali kita melakukan apa yang enggak Tuhan suruh. Kita lebih sibuk kepada esensi, sensasi daripada esensi. Yang kedua, corona ini datang supaya kita kembali kepada panggilan kita yang sesungguhnya. Tubuh kita mungkin terkurung di dalam rumah, tetapi harusnya misi kita itu nggak terkurung. Fisik boleh terkurung, tapi misi kita itu nggak boleh terkurung. Mungkin saat ini akan ada krisis di mana-mana, Bapak Ibu. Krisis di mana-mana akan ada. Ekonomi dunia terpuruk, kelaparan di mana-mana, penjaraan di mana-mana. Tapi krisis itu adalah momentum terbaik untuk kita melepaskan nilai tertinggi dari kehidupan kekristenan kita, itu adalah nilai kasih. Supaya apa? Alkitab bilang begini, supaya terang Tuhan bercahaya dalam hidup kita. Ayat terakhir yang kita baca di dalam kitab Matius 5 ayat 13 sampai 16. Percayalah bahwa ketika Tuhan berbicara kepada kita, dia berfirman kepada kita, itu enggak sekedar iseng, Bapak Ibu. Waktu dia berbicara kepada kita, itu dia sudah perlengkapi kita loh. Ketika Tuhan berbicara begini, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Itu enggak cuma sekedar mengucapkan firman, tapi dia sudah perlengkapi kita. Maka itu di dalam darah kita kan mengalir namanya dua unsur, namanya kation dan anion. Kation itu adalah Na, anion itu Cl. NaCl itu adalah senyawa kimia daripada garam. Jadi ketika Tuhan berbicara kamu adalah garam dunia, itu karena sudah ada potensi garam dalam hidup kita. Dia ciptakan segala sesuatu tuh nggak pernah iseng, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan ciptakan dua mata di depan? Bisa nggak Tuhan menciptakan mata di belakang? Bisa banget. Tapi kenapa Tuhan menciptakan mata di depan? Supaya fokus kita ke depan, bukan ke belakang. Orang ciptakan mobil aja, Bapak Ibu. Antara kaca depan dengan kaca spion, itu lebih besar kaca depan daripada kaca spion. Kaca spion ibarat masa lalu. Kaca depan ibarat masa depan. Harusnya fokus kita ke depan lebih besar. Kenapa? Karena Tuhan yang besar menanti kita di depan. Tuhan ciptakan dua telinga satu mulut pun gak kebetulan. Supaya kita cepat mendengar lambat bicara. Bayangkan Bapak Ibu. Satu mulut aja ngomongin corona gak habis bahan. Apalagi dua mulut. Tambah kurang ajar lagi kan. Tuhan ciptakan segala sesuatu gak kebetulan Bapak Ibu. Bahkan Tuhan waktu berfirman. Untuk kita menjadi garam dunia. Dia telah menaruh potensi garam dalam hidup kita. Makanya ketika dia berfirman. Kita harusnya bisa menggarami orang lain loh Bapak Ibu. Ini yang penting harus kita ingat. Nah, saya senang sekali makan coto Makassar Bapak Ibu. Coto Makassar tuh enak banget. Tapi saya jumpai begini. Kalau kita makan coto Makassar, pertanyaan saya begini, lebih terkenal mana? Coto Makassarnya atau garamnya? Lihat Bapak Ibu, coto kalau nggak dimasukin garam di dalamnya, coto tuh nggak enak Bapak Ibu. Coto nggak enak. Pertanyaan saya begini, lebih terkenal coto atau garamnya? Orang berkata lebih terkenal cotonya daripada garamnya. Orang gak pernah nanya, kamu makan garam di mana? Tapi orang akan tanya, kamu makan coto di mana? Coto lebih terkenal daripada garam. Tapi tahukah kita, garam itu gak pernah tersinggung dan sakit hati ketika coto lebih terkenal daripada garam. Seharusnya kehidupan kekristenan kita seperti itu. Mungkin kita berbuat sesuatu kita gak dikenal. Tapi kita tahu, kita adalah garam. Kenapa begitu banyak orang yang tersinggung sakit hati? Karena dia bukan jadi garam dunia, tapi dia jadi garam gereja. Saya dorong kita pagi ini, jangan jadi garam gereja, jadilah garam dunia. Garam dunia itu begini, lakukan segala sesuatu tanpa nama. Gak perlu terkenal. Tapi waktu dia dimasukin ke dalam makanan, rasanya itu bisa dirasakan. Garam pun gak pernah kepahitan. Ketika coto lebih terkenal daripada dia. Harusnya kalau kekristenan kita, kekristenan garam dunia, kita gak perlu kepahitan sama orang lain.
Ketika ada orang yang lebih terkenal daripada kita, kita udah buat segala sesuatu yang terbaik, tapi kita nggak dapat nama, nggak apa-apa. Percayalah apa yang kita lakukan, Tuhan dan surga mencatat semua itu. Saya mendorong kita, biarlah lewat corona ini Bapak Ibu, kita bisa memberkati banyak orang, jangan nolong orang. Tahukah kita bahwa waktu kita hidup dalam kelimpahan, mungkin kita gampang untuk memberi. Tapi mampu nggak kita waktu kita dalam keterbatasan, tapi kita tetap memberi? Kalau segala sesuatu berjalan baik kita memberi, ya mungkin biasa. Tapi waktu situasi-situasi seperti ini dan kita masih tetap memberi yang terbaik, menabur buat orang-orang lemah, itu nilainya beda. Oke, 2 hal yang tadi saya bicara buat kita. Jadi yang pertama, lewat corona ini yang pertama yang harus kita ngambil maknanya adalah kembalikan fokus kita kepada Kristus, sebab hanya Dia yang bernilai dalam hidup kita. Yang kedua, supaya kita kembali kepada panggilan kita sesungguhnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini, kami bersyukur. Kami sudah dengar firman, berbicara kepada kami Bapa lewat firman. Kami tahu bahwa kehidupan kami hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hidup kami. Tolong kami Bapa, di saat dunia menganggap corona ini hukuman, tapi biarlah lewat corona ini kami dimurnikan. Dan Tuhan ajarkan kami supaya fokus kami dikembalikan bahwa hanya Kristus yang berharga dan bernilai. Uang tidak berharga, kami butuh uang. Tetapi biarlah fokus kami kepada Tuhan sebagai sumber berkat segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, dan biarlah lewat corona ini pun Bapa, tolong kami Bapa supaya kami tahu panggilan kami untuk menggarami dunia ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Bapa pagi ini, kami bersyukur kami diberikan kesempatan lagi untuk berkumpul pagi ini. Sebagai hamba-Mu Bapa, aku berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Aku lepaskan shalom buat Indonesia. Aku lepaskan berkat untuk Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Kami berdoa buat para pemimpin kami Bapa, buat Presiden kami Bapak Joko Widodo. Tuhan berkati dia, berikan hikmat, kemampuan, akal budi, kebijaksanaan, bahkan Tuhan proteksi dia dengan darah Yesus. Berikan kesehatan yang terbaik, umur panjang buat Pak Jokowi. Berkati dia dan keluarga besarnya, pagari dia dan proteksi dia dengan darah Yesus. Kami berdoa buat setiap menteri yang ada, wakil presiden menteri yang ada Bapak. Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan. Berikan kesehatan terbaik, umur panjang. Tim gugus corona, Tuhan juga berkati. Pak Doni sebagai ketua tim gugus, Tuhan berkati. Hikmat, kebijaksanaan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami berdoa, lepaskan shalom buat Indonesia. Indonesia di dalam tangan-Mu, Indonesia dalam pandangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau menganugerahkan belas kasihan-Mu buat tanah kami, buat Indonesia. Biarlah lewat corona ini akan ada terjadi hujan pertobatan buat bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa buat pimpinan kami, mulai dari Pak Rektor kami, Rektor UKSW, Tuhan berkati panel dengan seluruh staf yang ada, para pembantu rektor, para dekan, semua dosen yang ada, Tuhan berkati mereka, berikan hikmat, kemampuan, kesehatan, umur panjang buat mereka. Bahkan Tuhan proteksi mereka dengan darah Yesus. Tuhan, apa yang mereka gumuli, kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang lemah, Tuhan kasih kekuatan. Yang dalam pergumulan, Tuhan menjadi jalan keluar buat mereka. Yang kesulitan secara finansial, Tuhan Jehovah Jireh mencukupi segala kebutuhan mereka Bapak. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Bapak, kami berdoa, diberkatilah kampus kami, Universitas Kristen Setiawacana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan para mahasiswa yang ada juga Tuhan berkati, baik yang ada di Salatiga maupun ada di kota-kota yang lain. Tuhan memberkati mereka semuanya. Bahkan orang tua mereka masing-masing, Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang buat mereka. Apa yang mereka kerjakan, orang tua mereka kerjakan, Tuhan berkati. Supaya dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup orang tua mereka, itu bisa digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan untuk kelanjutan studi anak-anak mereka. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Kami bersyukur, biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kejayaan, kuasa hanya bagi Engkau, sebab Engkau layak dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, dan sebelumnya kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Percayalah, Tuhanlah perlindunganmu. Tuhanlah keselamatanmu. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Amin. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau